Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan di pembelajaran yang ketiga untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan pembelajaran ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, supaya tambah semangat, mari salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, yes. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Perhatikan gambar kerja bakti. Bacalah bacaan yang ada pada video ini dengan cara mempause video ini, atau kalian juga bisa membuka buku tematik kalian pada tema 2 subtema 2. Bacalah dengan teliti ya. Jika kalian masih belum mengerti, bacalah secara berulang-ulang. Dari bacaan di atas, maka jawablah pertanyaan berikut ya. Dari bacaan kerja bakti tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini ada 7 pertanyaan yang harus kalian kerjakan berdasarkan bacaan kerja bakti. Jadi jawabannya ada pada bacaan kerja bakti. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal sebagai berikut, misalnya kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan itu apa? Peralatan yang diperlukan apa saja? Pengadaan peralatan itu yang diperlukan, bagaimana cara pengadaannya? Cara mengaktifkan sertifikat itu bagaimana? Tuliskan hasil musyawarah pada buku tulis kalian. Selanjutnya, jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Anak-anak, pada subtema 1 kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban ya sebagai masyarakat. Hak, kewajiban dan tanggung jawab merupakan 3 hal penting, tapi saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak ya? Karena hak dan kewajiban bersifat kodrati. Nah, ini aku garis bawah ya. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bagaimana anak-anak? Bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Loh, kamu itu kok tidak bertanggung jawab? Nah, biasanya kalian pernah mendengar kata-kata seperti itu ya. Kalimat seperti itu pernah kalian dengar. Nah, itu artinya tidak bertanggung jawab itu apa? Karena tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Bagaimanakah perbedaan antara hak kewajiban dan tanggung jawab? Nah, pahamilah uraian berikut ini. Nah, di sini ada hak. Pengertian dari hak dan beberapa contoh hak. Hak, bukan hak. Hak, bukan itu ya. Bukan kalau kalian ingin disuapin sama ibunya, ayo kamu hak, mulutnya dibuka, bukan ya. Jadi hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang yang bersangkutan sebagai warga masyarakat. Nah, selain hak sebagai warga masyarakat, kalian juga mempunyai hak di sekolah, hak di rumah, itu juga memiliki.
Setelah hak, di sini ada kewajiban ya. Kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jangan cuma menuntut hak saja, aku harus gini, tapi tidak melakukan kewajiban. Berarti tidak melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Kewajiban harus dilakukan ya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuknya seperti ini, A, B, C, D, E, F, bisa dibaca lebih lanjut. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai, nah di sini sebagai anggota keluarga, sebagai warga kelas, sebagai warga sekolah, sebagai warga desa. Selanjutnya di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Contoh jenis usaha yang dikelola sendiri. Jenis usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Contohnya adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa. Nah, ini adalah contoh usaha perorangan. Ada juga industri kecil. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, misalnya firma. Apa itu firma? Adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu, 2 orang ya. Lalu ada persekutuan komanditer atau yang disingkat CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang juga. Yang menyetorkan apa? Anak-anak menyetorkan modal. Nah, bisa kalian baca. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Aktif itu sebagai investor. Yang pasif sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan, cuma tanam modal. Ada lagi perseroan terbatas yang kecoret atau PT. Usaha yang modalnya berupa kumpulan saham. Ada lagi namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, itu apa saja tujuan pendirian? Nah, ini bisa kalian baca tujuan pendirian BUMD. Selanjutnya, usaha bersama atau kelompok adalah koperasi. Nah, di sini Indonesia berkembang usaha bersama bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, arti koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk koperasi itu banyak sekali ya anak-anak. Di sini ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam atau KSP, ada koperasi produksi yang produksi beberapa barang. Ya, ada batik, tahu, tempe, sapi, dan lain-lain. Koperasi jasa menyediakan layanan jasa, contohnya angkutan. Ada koperasi serba usaha KSU. Di situ misalnya KUD. Selanjutnya ini kita bahas dari pertanyaan tadi ya. Dari bacaan kerja bakti dibahas di sini ya. Kapan kerja bakti dilaksanakan ini dan seterusnya. Ini bisa kalian gunakan untuk acuan menjawab soal yang bacaan kerja bakti tadi. Nah, ini sampai nomor 7 ya. Bisa kalian
pause video ini jika kalian ingin membaca bacaan ini. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, ini sudah dibahas ya di sini, membuat jadwal piket, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas piket, dan selanjutnya sampai pengecekan laci meja setelah jam pulang oleh regu piket. Cara menjaga lingkungan, cara menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, ini peralatan kebersihan. Nah, ini tadi ya, tadi yang kalian disuruh untuk berdiskusi dengan teman kalian. Nah, ini contoh kesimpulan hasil diskusinya. Pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. Nah, melalui dua cara misalkan. Nah, di sini. Selanjutnya di sini sudah dibahas hasil diskusi juga tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga ya. Di sini sebagai anggota keluarga mendapat hak kalian adalah mendapat kasih sayang, diberi nafkah, mendapat perhatian, mendapat pendidikan yang layak. Sedangkan kewajiban adalah menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua selama tidak menyimpang. Hak sebagai warga kelas, mendapat pendidikan, mendapatkan hak untuk bermain ya, ini kurang huruf N, mendapatkan bermain. Kewajibannya apa? Mematuhi tata tertib kelas, menjaga keamanan kelas, menjaga kebersihan. Hak sebagai warga sekolah, nah, mendapat pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Kalau kewajibannya apa? Mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah. Hak sebagai warga desa, nah ini contohnya hak dan kewajiban sebagai warga desa juga sudah dibahas. Di sini kesimpulannya adalah hak adalah segala sesuatu yang wajib dan sudah semestinya kita terima atau rasakan atau miliki. Di sini ada contoh hak ayah dalam keluarga, hak ibu dalam keluarga, hak kakak, dan hak adik. Nah, di sini bisa kalian baca lebih jelas lagi ya. Sedangkan kewajibannya ayah, tadi ayah memiliki hak, ayah tentunya juga memiliki kewajiban. Ibu memiliki hak, ibu tentunya juga memiliki kewajiban. Nah, di sini ada kewajiban ayah itu apa, kewajiban ibu juga apa. Kalian jika ingin membaca lebih jelas bisa mempause video ini. Selanjutnya kewajiban kakak ya, tadi kakak sudah mendapatkan hak, jadi kakak harus melaksanakan kewajiban. Adik juga seperti itu, adik tadi sudah mendapatkan hak, adik juga harus melaksanakan kewajiban. Sekarang tanggung jawab. Ayah tadi punya hak, punya kewajiban, sekarang punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya ayah di sini ada, bisa dibaca. Ibu juga seperti itu, tadi sudah mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini sudah dijelaskan. Ini tanggung jawab kakak, tanggung jawab adik. Selanjutnya, jika kalian ingin mempelajari latihan ini, bisa kalian baca atau sekedar melihat saja boleh, atau jika ingin menulis bisa mempause video ini jika ingin ditulis. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa kalian tanya kepada orang tua, guru, atau bisa meninggalkan pesan pada kolom komentar di video ini ya. Nah, di sini ada latihan bisa kalian jawab ya. Dan terus semangat. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.